Oke, sebelum saya mempresentasikan materinya, terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya Ismail Krisna Ninggolan dari kelas AB3C jurusan Administrasi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan jenis-jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya. Komunikasi lisan. Yang dimaksud dengan komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjadi secara langsung, artinya komunikasi bentuk ini dilakukan antar kedua belah pihak secara bertatap muka. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah salah satu bentuk komunikasi yang berupa tulisan, biasanya berupa 1 surat, 2 naskah, 3 belangko, 4 gambar dan foto, 5 spanduk. Jenis-jenis komunikasi kelangsungannya. Komunikasi kelangsungan berproses. Langsung maksudnya adalah komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan, campur tangan, perantara pihak lain ataupun media komunikasi serta tidak dibatasi oleh jarak. Komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung dilakukan melalui perantara, baik itu pihak ketiga ataupun bantuan alat-alat komunikasi lainnya. Jenis-jenis komunikasi menurut perilakunya. Komunikasi dipelajari oleh manusia melalui proses kehidupannya, melalui belajar, bersosial, dan lain sebagainya, yang tentunya akan secara otomatis dipengaruhi oleh perilaku dan posisi seseorang di dalam masyarakat. 1. Komunikasi formal. 2. Komunikasi informal. 3. Komunikasi non-formal. Komunikasi formal. Komunikasi formal biasanya terjadi dalam suatu organisasi. Komunikasi seperti biasanya sudah mempunyai aturan dan tata cara sendiri menurut rules dan organisasi. Komunikasi informal. Komunikasi informal terjadi dalam suatu organisasi yang tidak dilakukan dalam struktur organisasi dan tidak dapat pengakuan resmi yang juga tidak berpengaruh terhadap kepentingannya. Organisasi yang bersangkutan misalnya adalah obrolan antar teman, desas-desus, dan lain sebagainya. Komunikasi non-formal. Komunikasi non-formal adalah komunikasi yang terjadi antara bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi. Jenis-jenis komunikasi menurut maksudnya. Menurut maksud dilakukannya komunikasi, ada beberapa komunikasi jika diperhatikan dilakukan dengan maksud tertentu dari yang menyampaikan informasi atau inisiatif komunikator menjadi suatu penentu. 1. Pidato. 2. Ceramah. 3. Wawancara. 4. Memberi tugas atau perintah. Jenis-jenis komunikasi menurut ruang lingkupnya. Ruang lingkup terjadi komunikasi merupakan batasan jenis komunikasi yang sedang dilakukan. 1. Komunikasi internal. 2. Komunikasi eksternal. Komunikasi internal yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi atau perusahaan yang terjadi antara organisasi atau perusahaan tersebut, atau komunikasi yang dilakukan orang di dalam komunikasi. Internal dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu A. Komunikasi vertikal. B. Komunikasi horizontal. C. Komunikasi 2. Komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang berlangsung antara organisasi kepada pihak masyarakat yang ada di organisasi ataupun perubahan tersebut. 1. Eksposisi pameran, promosi, publikasi. 2. Konferensi pers. 3. Siaran televisi, radio, dan sebagainya. 4. Bakti sosial, pengabdian pada masyarakat. Jenis-jenis komunikasi menurut aliran informasi. 1. Komunikasi satu arah, yaitu merupakan komunikasi berlangsung dari satu pihak saja. 2. Komunikasi dua arah, merupakan sifat balik dalam komunikasi, diberi kesempatan memberikan respon, feedback atau kepada komunikatornya. Jenis-jenis komunikasi menurut aliran informasi. Komunikasi ke atas, yaitu merupakan komunikasi yang terjadi dari bawahan kepada atasan. 2. Komunikasi ke bawah, yaitu merupakan komunikasi yang terjadi dari atasan kepada bawah. Komunikasi ke samping, yaitu merupakan komunikasi antara seseorang yang memiliki kedudukan sejajar dengan memiliki arah informasi tersebut akan dianut sebagai bentuk interaksi komunikasinya.
Jenis-jenis komunikasi menurut peranan individu. 1. Komunikasi antara individu dengan individu yang lain. 2. Komunikasi antara individu dengan lingkungan yang lebih luas. 3. Komunikasi antara individu dengan kelompok atau lebih. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak.